sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Karena Kau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini rasa syukur kami Tuhan kami naikkan dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Dan percaya Kau hadir tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kami Tuhan. Karena kami tahu kami punya Bapa yang sungguh baik. Dan biarlah pagi hari ini segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap orang yang siap memuji Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari katakan Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis katakan aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, mari katakan dari awal, Tuhan ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang
Sekali lagi katakan aku ada hari ini karena Engkau karena Tuhan baik dan amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehari hujan, sehari hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelakuan hari. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti agak indahnya, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehari hujan. Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik bagiku. Kau Allahku yang selalu setia kepadaku. Kasih-Mu bersama
namamu Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Ya Kau baik Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami menaikkan ucapan syukur dengan hati yang ngasih Tuhan. Ya tiada seperti Engkau Tuhan. Ya sembah Dia yang diagungkan Dia bagi segalanya. Ini janji kami kepadamu Tuhan, kami mau setia kepadamu selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, selamanya tetap setia kepadamu. Kali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ada, oh Yesus, kita tetap sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesus, takkan selamanya. Mari katakan dalam segala keadaan Tuhan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu
Yesus, kita sekali Yesus, tetap Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang dalam kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, tetap Yesus, kasih Tuhan takkan sekali. Dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, katakan sekali Yesus, selamanya sekali. Kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, lebih sungguh-sungguh lagi angkat suara, angkat hatimu, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang dalam kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, kami sungguh mengasihi Tuhan, katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya dapat diberikan Tuhan, harapanku takkan hilang dalam kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, kita katakan dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, kita dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, kita dalam zamannya. Mari sembah sekali lagi, Yesus, kami mau tetap setia dalam segala keadaan kami, Tuhan. Kau yang mengasihi aku, Tuhan. Kau yang mengerti segalanya, Tuhan. Kau yang mengasihi aku, pengharapanku dalam-Mu, pengharapanku hanya dalam-Mu, hanya Yesus. Ya, sungguh Kau besar, Tuhan. Kami tidak pernah Kau kecewakan, Tuhan. Kau selalu ada, waktu ku lemah, waktu ku kuat, ku selalu percaya ada jalan yang selalu menopangku, dan Kau yang menjagaku. Selamanya Kau dapat Kau, Tuhan, hidupku, Tuhan.
pada pagi hari ini kami ingin kita mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang mengurapi hamba-Mu itu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Gimana tadi malam hujan? Ada yang sempat kehujanan Bapak Ibu? Wah, ini saya kaget juga ya, tadi malam tiba-tiba itu hujan. Ternyata hujannya itu cukup merata ya. Dan saya baca berita juga di Bali itu sudah bahkan banjir ya Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak bahas ke sana. Saya di sini akan membahas terkait dengan beberapa nasihat penting terkait uang ya Bapak Ibu ya. Yang mana kita tahu bahwa uang itu penting, tapi bukan segalanya. Yang mana kita juga paham bahwa segala-galanya juga butuh uang ya. Jadi kalau dibilang bahwa saya tidak mau punya uang seperti itu rasanya juga kurang tepat. Tapi kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita baca dari Lukas 16 ya, ayat 1 sampai dengan 9 ya Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu, karena firman tubuh akan dan pendengaran akan iman. Jadi kita sama-sama perkatakan firman Tuhan ini. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yang sudah mendapatkan katakan amin Bapak Ibu. Amin ya. Kita baca sama-sama dari ayat 1 sampai dengan yang ke-9. 3, 2, 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang yang kaya mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolaki, kamu diterima dalam kemah yang abadi. Amin Bapak Ibu ya. Kita tahu sebagaimana bahwa pahamnya kita ya, kadang beberapa kita itu memahami bahwa kesuksesan itu diukur dari seberapa banyak uang kita, ya, seberapa banyak aset kita, ya. Kalau sekarang itu ada istilahnya net worth, kekayaan bersih, ya, masuk semua, baik itu dari surat berharga, surat utang, ya, baik itu saham, investasi, terus properti, ya. Di situ dinilai bahwa kesuksesan ataupun kekayaan seseorang itu dinilai dari hal tersebut. Tapi kita lupa, ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau Bapak Ibu bisa ulang-ulang ya Lukas 16 ayat 1 sampai 9 ini pasti ada sesuatu hal yang menarik Bapak Ibu ya. Karena apa? Ya, pada hakikatnya kita ini hadir di dunia sebagai pengelola, ya, steward. Banyak orang yang merasa bahwa
apa yang sudah kita miliki ini apabila hilang itu sakitnya bukan main. Ya, sampai ada yang kepahitan. Saya kasih ilustrasi, ada teman kita yang berhutang. Kita tahu dia, kita baik, mau bantu orang itu. Ini uang memang kita juga mungkin belum berlebihan, tapi karena niatnya bantu, ya, uang itu dikasih. Tapi pada saat teman kita tidak mengembalikan, ya, timbul namanya kepahitan, kekecewaan. Ya. Kenapa? Padahal kita harus paham, ya, konsep sebagai pengelola itu bukan seperti pemilik. Ya, sama seperti saya, kalau saya ditanya, Kak, sekawan punyanya Pak Bayu, saya bukan yang punya, saya cuma pengelola. Punya siapa? Punya orang tua saya, mertua saya. Ya, kalau saya hanya pengelola. Ya. Pada saatnya harus diambil, ya saya serah terimakan. Kenapa? Ya, kita harus paham namanya pengelola ini. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kita tahu bahwa prinsipnya namanya pengelola ini tidak memiliki hak mutlak. Ya. Kenapa tadi? Kalau terjadi namanya kepahitan, ya. Hari ini ada teman yang tidak membayar atau mengembalikan uangnya, ya. Terus persahabatan itu bisa jadi rusak. Padahal kalau kita pahami lagi sebelum kita apa-apa, bahwa dalam doa, ya, termasuk kita mau bantu teman kita, dan kita harus tahu bahwa firman Tuhan sendiri, ya, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan memang kita jangan menghambur-hamburkan uang. Ya. Kenapa tadi? Tadi katakan tadi apa? Kita sudah menghambur-hamburkan uang. Kenapa? Karena kalau tadi kita namanya pengelola, ya. Kalau saya pengelola itu ada uang masuk, ada uang cadangan, ya, ada uang operasional. Ya, buat kita, ya, kalau kita sudah biasa namanya dalam dunia usaha, uang cadangan ini jangan sampai dipakai dalam keadaan kalau kita darurat. Ya. Mungkin kalau kita menghambur-hamburkan dalam arti yang negatif, tentunya itu akan berdampak negatif bagi keuangan kita. Ya. Yang mana kalau kita tahu bahwa apa yang Tuhan titipkan kepada kita, apa yang dipercayakan kepada kita, sewaktu-waktu apabila diambil oleh Tuhan, kita harus siap. Ya. Kenapa tadi konsepnya pengelola? Ya. Karena kita juga harus bijaksana. Ya, tadi kalau saya bicarakan, saya punya cadangan. Kalau saya hambur-hamburkan, apalagi kalau sekarang mungkin yang di distributor juga paham bahwa kalau bisa itu nyimpan barang itu jangan banyak-banyak. Nah, sempat saya sama Pak Sansan, ada kalau kita ditagih sama distributor, Pak, ini tagihannya Pak, jatuh tempo gitu. Waduh, ini barang belum keluar, pilihannya cuma dua, Bapak Ibu. Ya, saya sempat cerita sama Pak Sansan, ambilin barangmu atau mau tunggu kita laku. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, mungkin Pak Handi juga mengalami, ya kan? Karena apa? Ya, kita harus paham bahwa kita harus bijaksana dalam mengeluarkan uang. Beberapa distributor kalau sudah jatuh tempo, ya kita kan belajar jujur, ya. Kalau memang barangnya belum keluar, ya, bukan berarti kita tuh tidak mampu membayar ke distributor, tapi kita tahu, oh, kita masih punya skala prioritas yang harus kita utamakan. Ya, tadi kita bicara harus punya kebijaksanaan, ya. Yang mana di dalam Lukas 16 ayat yang ke-1 memang Yesus juga menceritakan perumpamaan tentang bendahara yang dituduh tuannya untuk menghambur-hamburkan. Jadi kita belajar untuk tidak boros, ya. Kita belajar untuk bijaksana.
Ya. Terus yang menarik Bapak Ibu, dalam Lukas 16 ayat yang ke-8, ya, Tuhan juga ingin kita menjadi pengelola yang cerdik. Cerdik, jadi bukan pintar tapi cerdik. Kenapa Bapak Ibu ya? Ya kalau kita bicara, mungkin Bapak Ibu pernah punya teman waktu di zaman sekolah, dia selalu ranking 1, terus SMA ranking 1, kuliahnya kumlot gitu kan. Pintar Bapak Ibu. Tapi pada saat implementasi dalam kehidupan, dalam bekerja ataupun dalam bersosial, ya, mungkin tidak seberuntung kita Bapak Ibu. Kenapa? Kita memang harus tuntut saat ini tuh cerdik Bapak Ibu. Ya. Karena Tuhan ingin kita menjadi pengelola yang cerdik dan bijaksana. Ya. Kenapa? Ya kalau kita tahu kondisi saat ini bagaimana, kalau kita sampai salah dalam rangka, ya sampai salah dalam mengelola keuangan, ya apalagi sekarang itu kalau saya baca berita itu OJK mencatat peningkatan penggunaan pay later. Wah ini sudah warning loh Bapak Ibu. Peningkatan penggunaan pay later. Pay later itu apa Bapak Ibu tahu? Sebenarnya pinjol yang resmi, ya pinjol resmi misalnya dari ShopeePay, ada ShopeePay later, ya GoPay, ada GoPay Pay later. Pokoknya ada letter-letternya. Letter itu kan kemudian Bapak Ibu ya. Pokoknya pakai dulu bayar nanti, pakai dulu bayar nanti, ya. Nah, ini suatu tanda yang bisa dibilang agak hati-hati ya, agak bahaya ya. Bahkan di China itu mungkin sudah dibatasi pay later. Kenapa? Karena banyak orang menggunakan pay later itu tidak diukur secara kemampuan finansial. Kalau kita bisa sembarangan menggunakan keuangan, kita tidak mampu membayar, ini kan menjadi masalah tentunya di kemudian hari. Ya, jadi kita harus tahu, ya, kita harus cerdik, ya, harus cerdik melihat peluang ke depan, ya. Ya memang kalau nggak ada pay later itu ekonomi juga ini akan agak sedikit tersendat-sendat. Saya itu kadang lihat edisi ya Bapak Ibu ya. Kalau edisi BCA itu kebetulan di ST itu transaksinya kan lumayan banyak ya. Beli ST aja Bapak Ibu ya, itu ada yang pay later ya. Beli ST Bapak Ibu, ST Indonesia di depan saya itu yang di depan Senawan itu kan kelihatan kalau pakai mesin edisi itu kan dia bayarnya pakai apa ya, BRI ya sama BCA, Mandiri. Tapi kalau yang letter tuh ada Bapak Ibu ya. Saya juga kaget kalau misalnya 10 pay later. Tapi ya kita harus tahu juga memang kadang butuh itu untuk menggerakkan ekonomi. Kita lihat nanti tantangan yang terbaru dari Menteri Keuangan yang baru, kita doakan ya katanya akan menggerakkan ekonomi ya. Kalau dari statementnya harapannya mudah-mudahan membawa perubahan Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama Tuhan mengajarkan kita jangan menghambur-hamburkan uang ya. Jadi tahu bahwa uang itu bukan untuk kita genggam erat, bahwa uang itu juga bisa digunakan untuk hal-hal yang baik ya. Jadi bukan untuk hal-hal yang negatif. Apalagi kalau sampai memanfaatkan kondisi ada teman yang kesusahan ya, kalau istilahnya itu buka bank swasta ya, artinya tak pinjemin nanti bunganya sekian, jaminannya ini ya. Itu kadang itu kalau terlihat itu bijaksana Bapak Ibu ya, tapi jangan sampai kita berbahagia di atas penderitaan orang lain ya Bapak Ibu ya. Nah terus kemudian Bapak Ibu yang kedua ya Bapak Ibu ya, kita harus juga paham bahwa jangan mencintai uang secara berlebihan. Ya tadi saya bilang bahwa banyak tolak ukurnya seseorang sukses itu diukur dari uangnya.
Tapi pada saat dia bangkrut, stres, ya, dia rugi, stres. Kenapa? Ya tadi, yang biasanya megang uang banyak, terus megang uang sedikit itu, kadang kan pikiran kan, bayar cicilan A, bayar cicilan B, bayar cicilan B, bayar distributor A, distributor B, distributor C, ya, invoice A, invoice B, gitu kan ya. Nah, jangan kita menjadi hamba uang, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu ya? Kalau kita paham bahwa kita konsepnya sebagai pengelola, ya, kita juga harus bisa menguasai hati dan pikiran. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita paham bahwa memang kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ya, kadang ada yang lebih berharga, persahabatan, ya, komunitas iman. Kenapa? Supaya pikiran kita tidak terkontaminasi. Ya, karena biasanya kalau ya tadi ada orang pengen cepat kaya dengan cara apa? Ikut main judi online. Ya. Ada orang ingin pengen cepat kaya, ya, trading kripto, ya. Padahal nggak tahu pokoknya all in, tahun ini harus all in semua ke kripto, ya. Jual semua rumahmu, jual semua mobilmu, ya. Jual semua. Di situ bangkrut. Apa motivasinya apa? Greedy, serakah, ingin cepat kaya. Ya, bahwa dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang itu tidak penting, tapi uang juga bukan segala-galanya. Jadi jangan sampai salah memandang bahwa oh iya ya, saya ingin cepat kaya, saya ingin cepat sukses. Dengan cara apa? Ya, sikut kanan, sikut kiri, tipu kanan, tipu kiri, ya. Itu terlihat sesaat bahagia, tapi nanti ujungnya pasti menderita, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Kenapa? Ya, kalau sudah tipu orang ya, kalau orangnya nggak terima, dilaporkan ke polisi, terus masuk penjara, ya. Apalagi yang sudah berkeluarga harus pikir panjang. Bahkan kayak judi online sekarang pun ya, itu seperti kayak main game ternyata ya. Saya tuh memang gaptek ya kalau hal-hal yang seperti itu ya. Jadi itu ada yang pernah tunjukkan itu seperti kayak game kayak apa sih, kayak puzzle kayak lotre gitu loh Bapak Ibu ya. Saya yang mikir begitu ya, ini kan komputer ya, algoritmanya bisa disetel, gimana cara menangnya gitu loh ya. Bahkan yang paling lucu kemarin di Yogyakarta ada sindikat menipu situs judi online. Jadi setiap akun baru tuh katanya dapat apa namanya bonus gitu. Yang ditahan itu sindikat penipu judi online-nya itu. Kan lucu Bapak Ibu. Berarti yang laporkan siapa? Bandarnya judi online. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya siapa bandar? Ya kan. Jadi biasanya pancingannya itu kalau sekali main menang katanya gitu. Setelah menang, di stop, bikin akun baru. Begitu seterusnya. Jadi bandarnya bukan untung, tapi katanya malah dilaporkan ke polisi, ditangkap Bapak Ibu. Sindikat mencuri mengakali situs judi online itu. Ya, saya juga bingung ya. Kalau sudah seperti itu, yang main ditangkap, yang ngakali juga ditangkap, gitu, ya kan? Motivasinya apa Bapak Ibu? Sama-sama ingin cepat kaya. Ya. Mungkin kalau yang gaji UMR sekian, kalau jadi adminnya judi online bisa 3 kali lipat. Ya. Kan motivasinya benar, pengen cari uang, tapi caranya belum benar. Nah ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Kiranya 2 poin tadi bisa menjadi pengingat kita ya. Yang pertama tadi, jangan menghambur-hamburkan uang. Ya. Jadilah pribadi yang cerdik dalam mengelola keuangan. Ya.
Terus yang kedua, jangan menghambakan uang. Karena apa? Kalau kita sampai menghambakan uang, kita selangkah lebih dekat dengan yang namanya akar dan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Hingga kiranya Engkau yang menerangkan firman ini sehingga dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang penuh kehidupan kami hanya dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya akan berdiri. Kita mendoakan kita mulai saudara kita di sebelah kiri kita berdoa. Kota Surabaya, Gereja Alkani Indonesia, dan juga untuk keluarga besar kita orang-orang yang terbuka. Mari kita kembali jalan bersama kami. Puji nama kita, nama Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa terlepas Kau meregang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Firman-Mu itulah dasar
Inilah kerinduan kami ya Tuhan, supaya setiap kehidupan kami dikuasai oleh firman-Mu dan firman-Mu pergaulan di dalam kehidupan kami, supaya setiap apa yang Engkau berikan, apa yang Engkau titipkan di dalam kehidupan kami, entah itu keluarga, kekayaan, harta, atau uang yang kami miliki, kami bisa menjadi pengelola yang baik Tuhan, dan kami boleh memakai segala apa yang Engkau berikan ini untuk kebesaran kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami dan menguatkan kehidupan kami. Berkati Pak Bayu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati segala usaha pekerjaannya, berkati keluarga, istri dan anaknya. Berkati Tuhan di dalam kehidupannya, buat hamba-Mu semakin hari mengenal Engkau, sehingga kehidupannya semakin mengasihi-Mu. Limpahkan sukacita damai sejahtera, penyertaan yang daripada. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat Pak Sansan, koordinator doa pagi di tempat ini. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kemampuan untuk tetap melayani Tuhan. Berkati kehidupannya, pekerjaan, usaha pekerjaannya Tuhan. Berkati istri dan anaknya. Limpahkan sukacita damai sejahtera, penyertaan daripada-Mu yang tidak terbatas. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita untuk kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Tuhan, kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami di dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Pulanglah, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita orang bijak dalam nama Yesus. Yes. Stop lah.